kita akan lanjutkan, yakni pemaknaan, pemahaman hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada kita semua dalam hal memaknai hukum-hukumnya Allah tentunya akan menambah petunjuk dalam hal kita berkehidupan, sehingga apa-apa yang menjadi maksud dan tujuan akan lebih ada pada jalan keselamatan dan akan disegerakan pada kemuliaan, khususnya dalam hal kita berkehidupan di dunia ini dan tentunya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para putra semuanya, kita awali. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para santri semuanya, para putra Garuda Jati, Majelis Taklim Hawarim Jati, Taman Mini, Bambu Apus, Jakarta Timur. Semoga hingga pada malam hari ini kita dekat dan makin didekatkan dengan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan maknai perkara sidik dengan tema sidik yang nanti kita akan ambil judul, yaitu memaknai sidik yakni dalam sudut pandang ketakwaan. Dalam hal pemaknaan yakni sidik yang berarti benar, suatu kebenaran yakni yang apa adanya sesuai dengan hukum. Jadi bisa dimaknai benar menurut hukum. Dimaknai sebagai benar menurut hukum, kebenaran tersebut adalah apa adanya, sehingga dimaknai adalah kejujuran. Sehingga makna dari sidik itu sendiri bisa dimaknai sebagai jujur dan benar, atau memang kejujurannya itu benar. Nah, dikarenakan kejujurannya ini benar dan berdasar, tentunya ini adalah dari kuasa Allah, dan ini harus menjadi kebenaran bagi diri, sehingga nanti dimaknailah sebagai benar menurut diri sendiri. Dan itu sah karena apa? Berdasar. Kita sudah sidik, ya, benar berdasarkan hukum. Kemudian kita sebarluaskan, yakni menjadi suatu kebenaran menurut umum. Nah, sampai akhirnya masyarakat umum, lingkungan pun itu mengakui tentang hal sidik kita, kebenaran kita, yang pada akhirnya maslahat. Nah, dalam hal pemaknaan sidik, tentunya dalam pemaknaan penjelasan bab sifat 50 atau dimaknai dengan Ismul Jami lah sifat 13, ya, atau dimaknai juga sebagai sifat 41, ada yang memaknai, ya, dengan tambahan sifat Rasulnya 9 katanya, ya. Nah, itu dimaknai sifat 50, ya. Khusus untuk sifat Rasul, hal pertama yang wajib ada pada diri Rasul adalah sifat sidik. Hal ini tidak hanya mengacu sebagai sifat wajib saja, tapi memang sifat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Nah, adapun pemaknaan sifat sidik, sifat yang wajib ada
untuk diri Rasul ini sebenarnya lebih mengacu kepada siapapun orangnya yang dia ngaku atau pengen dianggap sebagai utusan, pengen dianggap sebagai nabi, pengen dianggap sebagai rasul, siapapun itu, jika manusia mengangkat diri, maka periksa cek yang pertama adalah sidiknya, kebenarannya, bagaimana tekadnya, bagaimana ucapnya, bagaimana lampahnya. Sebab kita sebagai muslim, sebagai orang yang tauhid, hanya mengakui yakni Nabi Rasul itu adalah Nabiullah atau Rasulullah yang memang diangkat oleh Allah. Bukan manusia yang mengangkat diri sebagai Nabi atau sebagai Rasul. Dalam hal pemaknaan, para semuanya, bahwa yang namanya sifat sidik itu bukan mendadak diberikan oleh Allah ketika orang tersebut menjadi nabi, tapi memang sudah ada dicanangkan semenjak awalnya, semenjak kecil. Contoh seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu kecil itu tersebut orang Arab itu memaknai, menyebut, menjuluki Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai As-Sodiq Al-Amin, orang yang jujur benar dan orang yang dapat dipercaya, atau digampangnya oleh kita sebut sebagai Al-Amin katanya. Nah, termasuk juga dalam hal memaknai perkara kecerdasan, harus benar pula konteksnya di mana. Contoh misalkan gelar yang disematkan kepada Abu Bakar yaitu As-Siddiq, ya, mendapat gelar julukan As-Siddiq, orang yang benar. Dalam hal apa? Riwayat cenderung menjelaskan yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini mengiyakan, setuju, meyakini, membenarkan tentang hal Isra wal Mi'rajnya yang terjadi pada diri Kanjeng Rasulullah Muhammad. Ketika sealam Mekah, ya, itu mendustakan, mengkhidibkan, tidak percaya bahwa Kanjeng Rasulullah Muhammad sudah di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Mereka tidak percaya, menentang bahkan. Tapi sahabat Abu Bakar setuju, mengiyakan, membenarkan bahwa itu adalah terjadi. Padahal Abu Bakar As-Siddiq tidak menyaksikan. Nah, disitulah mengharuskan adanya kecerdasan dari sudut pandang mana. Karena jelas secara riwayat hal itu menjelaskan tentang Quran surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi al-ayat. Jadi yang ada pada pemikirannya Abu Bakar As-Siddiq, ini yang berbuat Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, dan ini sah-sah saja. Apapun yang akan dilakukan oleh Allah kepada hambanya itu boleh. Mau sekejap mata, ya, mau secepat kilat, barkun yang nanti tenernya buruk gitu loh. Padahal barkun secepat kilat. Ya, itu sah. Jadi beda pemikiran nih ketika orang mendustakan Isra Mi'raj karena yang ada pada benak mereka Rasulullah Muhammad sebagai manusia jalan-jalan dari Mekah ke Palestina dalam tempuh jarak sekian ratus kilometer tapi ditempuh oleh 2 jam. Itu sesuatu yang mustahil pada masa itu, ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq memaknai itu kuasa Allah. Nah ini nih, jadi kebenaran itu tidak cukup dengan logika. Ya, untuk kebenaran sidik tuh, makna sidik itu tidak hanya sebatas logika manusia, tapi harus dengan pengalaman spiritual. Paham ya? Jadi tetap kita mengedepankan iman. Atau intinya tadi yang dimaknai dengan benar,
sekalipun diawali benar menurut diri sendiri, kemudian harus menurut umum benarnya, kemudian harus benar menurut hukum. Hukum ini menjadi landasan sehingga nabi yang semula benar, ya, bahkan sebelum nabi nih sebagai as-shadiq al-amin, itu kan belum taslim gampangnya sih, benar. Kemudian diberikan hukum, ya, kemudian berbuatlah perilaku kebenaran. Maka hal yang pertama dalam urusan berkehidupan dan kita mengaku terbimbing, ya, maka kedepankan hukum, kedepankan dalil. Jangan mengedepankan logika, apalagi mengedepankan egois. Wah, pesek. Ya. Nanti logika itulah ya yang seharusnya diarahkan menurut hukum. Ya. Perkara logika manusia ketika mencerna Al-Qur'an ini pasti bertentangan, pasti oleng. Ya, mungkin nggak cocok dengan logika. Ya kayak tadi tuh peristiwanya tuh, Isra Mi'raj itu. Ya. Tapi apabila dalil yang dikedepankan, keimanan yang dikedepankan, maka logika ini nanti akan diarahkan untuk berpikir, memikirkan, yaitu dalil atau hukum. Bisa dipaknai. Ya. Tetap yaitu mengedepankan hukum. Yang mana dalam hal ini perihal ketakwaan, juga perihal orang-orang yang sidik, bisa kita maknai tadi sesuai dengan apa yang dibaca oleh Al-Qira, ya. Al-Baqarah 177, alhamdulillah satu napas dibacanya. Ya. Kos-kosan. Ya, di kalimat akhir dikatakan ulaika ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang sidik atau orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini di kalimat akhir dimaknai bahwa mereka itu adalah orang yang sidik dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga sekalipun kita diperintahkan untuk beriman dan bertakwa, haruslah sampai kebenaran dan keimanan dan ketakwaan tersebut, yaitu sampai kepada benar. Ya. Contoh misalkan nih, ini contoh aja. Ceritanya Anda difitnah tuh. Tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Anda bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku pasrah padamu, ya Allah, aku difitnah, ya Allah. Secara bab tawakal Anda tepat. Ya. Atau dalam pembahasan ilmu sabar. Ya Allah, memberikan aku kesabaran, ya Allah. Aku sudah difitnah, ya Allah. Aku nggak bisa membalasnya, ya Allah. Secara bab kesabaran Anda benar. Tapi dalam bab sidik yang harus dimiliki oleh jiwa penerus kenabian, ya, kejar tuh fitnah, bongkar tuh fitnah, usahakan namamu bersih sampai kebenaran itu muncul bahwa engkau benar-benar terfitnah. Ya, jangan sampai kau memasrahkan kepada Allah, ya, menyuruh Allah suruh memperbaiki segalanya. Dengan logika Anda bertawakal, Anda bersabar, emang benar. Tapi dalam bab sidik Anda salah. Karena seharusnya Anda membongkar itu secara sungguh-sungguh. Maksudnya kalau bahasa sini jangan diam-diam baik. Ya. Contoh misalkan dalam hal tadi Al-Baqarah 177, ini berkenaan dengan antara sidik dan juga tentang hal kebajikan. Suatu kebajikan, bijaksana. Sehingga predikatnya orang yang bijaksana ini sudah pasti benar dia.
bijaksananya ini dalam kategori al-birru. Ya, itu asmaul husna tuh al-birru. Beda dengan al-bari. Kalau al-bari jadi asmaul husna tuh ada al-bari ya yang dimaknai dengan sang pencipta, nanti urusannya dengan al-bariul baroya. Nah, ada yang al-birru. Ya, tasjid di roknya al-birru. Nah, ini kebajikan. Kebajikannya bagaimana al-birru? Ya, yaitu kebajikan berdasarkan berteladan. Sehingga urusannya dengan sodaku atau Anda bagian daripada sodikun, nggak diajak sih mas sodikunnya. Ya. Nah, sehingga apabila Anda ada di jajaran sodikun, orang-orang yang sidik, ya, maka haruslah Anda dalam melaksanakan kebajikan itu ada dasarnya, ada tuntunannya, ada keteladanannya dari siapa. Nah, dimaknai laisal biro, bukanlah suatu kebajikan angtuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghribi. Yakni bukanlah suatu kewajiban, bukanlah suatu kebajikan, yaitu menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat. Ini dimaknai secara tafsir, ya, kibala ini berarti kobala kiblatan. Jadi Anda menghadap. Bukan perkara kiblat timur ataupun barat, ataupun tradisi Yahudi ataupun tradisi Nasrani. Ya, bukan karena kiblat dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, itu tidak masalah. Dan itu hanya melaksanakan perintah, sebutlah ketakwaan. Tapi di sini jelas adalah al-birru. Berkenaannya dengan kebajikan, bukan suatu kebajikan mengenai hal Anda menghadap kiblat. Sekalipun mustaqbilal kiblati, lillahi ta'ala Allahu akbar misalkan. Ya, tapi dimaknai walakinnal birra, bahwa yang namanya kebajikan yang ada tuntunannya, ya, al-ayat nih dan seterusnya, yaitu sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, yaitu kemudian beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat, ya para malaikat, juga beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah, kepada para nabi-nabi Allah, dan memberikan harta yang dicintainya, yaitu kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada mereka para musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, serta kepada hamba sahaya untuk membebaskan mereka. Ya. Yang kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan juga orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Ini suatu kebajikan tuh. Dan orang yang bersabar dalam kesempitan. Itu benar, karena dia dalam kesempitan bersabar, benar. Ya, suatu kebajikan di situ. Ya, yang kemudian dalam hal penderitaan dan juga dalam peperangan. Ya, Anda dimaknai tadi mengenai perkara sabar, Anda difitnah. Ya, Anda tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di sisi lain Anda nyaman-nyaman saja, dikarenakan Anda punya sabar atau punya tawakal. Tapi di sini judulnya bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Berarti Anda sebutlah dalam hal kena fitnah dunia atau fitnah mahya, ya, sampai kepada wal mamati, fitnah yang dihidup-hidupkan sampai mematikanmu, Anda terpuruk dan Anda bersabar. Nah, kategorinya ulaika ladina sodaku, engkau termasuk orang-orang yang benar. Ya, ini kaitannya nih. Sampai kita maknai perkara yaitu tentang hal ulaika humus sodikun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Yang bagaimana orang yang benar?
berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Tadi kan Al-Baqarah 177. Coba kita cek di Al-Hujurat 15. Dikatakan innamal mu'minuna allazi amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Nah, ini sudah satu keimanan yang benar. Alhamdulillah. Yang kemudian sumalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kemudian mereka dalam hal memperbuat iman mereka itu tidak ragu-ragu. Ya, bahkan dimaknai wajahadu. Berarti ada kesungguhan, yakni berjuang, berjihad. Bukan hanya tidak ragu, bukan hanya berani berjuang dan berjihad atau mengusahakan, tapi juga jelas bi amwalihim wa anfusihim. Libatkan hartamu, libatkan pula jiwamu. Jangan hanya berani bayar orang. Ya. Jangan hanya berani pasang badan tapi nggak berani mengeluarkan modal. Ya. Kata orang yang ngono mah surga tuh mahal, Mang. Ya, sodako 1000 pengen surga. Maksudmu apa? Emang surga murah? Ya 1000 juga ikhlas. Yang bagus 1 juta ikhlas. Kan begitu? Ya iya. Mau dibawa kemana orang Islam? Agama Islam juga masing-masingnya bersedekah 1000 ikhlas. Coba orang Islam 1 juta ikhlas sehari sodako. Pesat agama Islam. Nggak kepingin seperti itu? Pengen kan? Ya tinggal minta ke Allah. Minta tambahan rezeki ya Allah. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang ya? Ya Allah mohon ya Allah tambahkan aku rezeki ya Allah. Yang banyak ya Allah. Gitu ya. Ketika Anda berdoa seperti itu sudah menyalahi qadar, sudah menyalahi takdirnya Allah. Paham nggak? Sebab rezekimu itu sudah ditakar, diukur semenjak di rahim. Semenjak engkau dimasuki ruh, sudah ditentukan tuh rezekinya, ajalnya, umurnya, takdirnya. 4 perkara tuh. Rezekimu sekian untuk hidup dalam dunia. Dan tiba-tiba engkau hidup minta tambah rezeki. Rezekinya siapa, Mang? Jangan ngaco Anda dalam hal berdoa. Ayo, apalagi minta tambahan umur. Udah ditetapkan umurmu segitu. Jadi gimana nih urusannya nih? Kita tauhid loh. Secara dirimu, secara engkau, rezekimu ya segitu. Selesai. Nggak bisa ada penambahan. Ya, secara umur pun sama, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Ya segitu umurmu. Tapi ketika rezekimu yang dimaksudkan untuk membantu orang lain, menafkahi orang lain, dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan rezeki padamu. Maksudnya rezeki bagiannya orang itu melalui tanganmu, dan engkau ikhlas ridho menghidupi mereka, menyantuni mereka, engkau dapat kebarokahannya. Ya, rezekimu utuh segitu. Paham nggak? Tapi timbal balik dari mereka mendoakan, alhamdulillah. Ya, kebarokahannya banyak. Order kita nggak surut. Kan begitu? Tender nggak pernah kalah. Alhamdulillah, suatu kebarokahan di situ. Jadi Allah akan menambahkan rezekimu, itu adalah rezekinya orang melalui dirimu. Tapi ingat nih, biasanya engkau kidib, mendustakan. Ya Allah, belilah aku rezeki ya Allah, mau nyumbang masjid ya Allah. Ya nggak banyak-banyak 1 juta aja buat ganti cat misalkan. Musola atau ganti keran wes lah. Ya kan? Oke. Instan tuh dari Allah dapat rezeki tuh, jebret dapat, ya kan, orderan, keuntungan 1 juta. Wih lu, cuman modal cocok doang gitu loh.
Hei, ada orderan sono, mau nggak? Mau, bos. Dapat uang apa namanya? Uang pi 1 juta, alhamdulillah. Lupa tuh sama kemarin doa minta duit ya Allah buat nyumbang masjid, beli keran, ganti keran semuanya. Lupa buat beli kuota 1 juta. Kata Allah, sakali sia. Kok aing sia. Ya Allah, berilah aku rezeki ya Allah, pengen ikut rajaban ya Allah, pengen yayasan ya Allah. Ya, buat sewa mobil dan lain-lainnya 1 juta ya Allah. Begitu lagi, Anda lupa lagi. Kata Allah, 2 kali sia. Ya, 3 kalinya, ya Allah, belilah aku rezeki ya Allah buat menyantuni ya Allah. Nggak banyak-banyak, gope aja. Tiba-tiba dikasih tuh, dari manapun caranya, dari manapun jalannya, dapat engkau uang kaget. Dapat uang kaget, hah, gitu tuh. Ya, ya uang kaget. Kok tuh kaget, gitu kan? Iya, saking kagetnya, wah lumayan kebetulan nih kurang 500.000 ganti HP. Nah, kan monyong kan? Kata Allah gimana? 3 kali sih ya. Nista maja utama. Udah di situ. Jangan pernah lagi berharap minta tambahan rezeki dan Allah mengabulkan. Gak bakal. Secukup 3 kali engkau permainkan doamu sendiri. Engkau mendustai doamu sendiri, membohongi maksud dan tujuanmu sendiri. Memang tujuannya kan bukan buat diri kan, untuk masjid, untuk nyumbang, untuk santunan kan begitu. Tapi kenapa kau pakai pribadi? Buat beli kuota, buat ganti HP, dan lain-lain. Nah ini menyalahi ini. Sudah menyalahi, salah kaprah lagi, udah double tuh. Jadi rezeki yang diambil, rezekinya siapa mau tambah rezeki? Itu maksudnya dari menambahkan rezeki, ditambahkannya umur tuh. Karena ada orang lain yang harus engkau hidupi, ada orang lain yang harus engkau lindungi. Maka Allah berkuasa untuk menambahkan umurmu, menambahkan rezekimu, atau menangguhkan ajalmu. Sah. Ngaji itu namanya Anda. Jadi nggak salah doa. Tenang aja, tinggal minta aja kok Allah tambahan rezeki. Allah kan maha kaya. Terus tadi dikasih gitu. Emang lu punya orang dalam di sananya? Sama Jibril aja nggak akrab, sama Mikael aja nggak kenal acan. Minta tambahan rezeki gitu. Ilmunya dulu ya, benar dulu Anda. Ya, berdalil dulu, baru benar semuanya nanti. Nah, pemaknaannya dalam hal beriman dan bertakwa, kita ini tidak ada ragu. Dalam konteks yakin. Yang namanya yakin itu sampai ke mati, gitu loh. Ya, bukannya alhamdulillah yakin sudah pinter. Iya, yakin sudah pinter, tapi Anda belum membuktikan. Karena banyak orang yang benar, ya, merasa benar, merasa ngerti, merasa pinter, yang pada akhirnya dia terlena oleh itu semua, yang pada akhirnya dia maksiat. Sehingga itu aja kemarin dia tuh rajin ngaji, soleh, tauhid, sekarang kok kayak gitu lagi ya. Ya, dasar ular. Kan begitu. Sekalipun ngaji, ganti kulit, tetap aja ular-ular juga tuh. Kan jadi begitu. Asumsi orang. Sehingga yang namanya kebenaran itu sampai yakin, tidak ada ragu. Yang kemudian berjihad bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwa. Ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Dimaknai dalam hal ini, para putra semuanya, perkara sidik itu harus sampai kepada kebajikan albiru. Ya. Kebajikan albiru ini kebajikan yang berteladan. Kita ada keteladanan, meniru. Nah, diperintahkan di Quran surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin. Dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang sidik. Nah, di sini nih.
kita diperintahkan ma'asodikin. Ya, ma'asodikin berarti kita harus berada di lingkungan orang-orang yang benar. Benar itikadnya atau tekadnya, ya, atau azamnya benar tuh. Ucapnya benar, sampai perbuatannya pun benar. Dan dalam kebenarannya itu mereka terpelihara. Bahkan kebenaran itu lestari, gitu loh. Sampai kepada ajalnya orang tersebut tidak cacat, tidak tercela. Ya, nggak cukup benar hari ini doang, namanya benar sidik selamanya. Abu Bakar As-Siddiq dari pertama As-Siddiq, nggak pernah di perjalanan diganti Abu Bakar As-Sobar gitu tuh. Ya, Abu Bakar Al-Hakim itu enggak, tetap As-Siddiq karena kebenarannya itu mutlak. Nah, pemaknaan dalam hal sampai kapan kita memelihara kebenaran atau kesidikan kita yang sudah kita usahakan sedemikian rupa melalui pengajian, pengennya bener kan begitu. Kita bisa maknai Quran surat Al-Ahzab ayat 23-24. Dikatakan minal mu'minina rijalun sodaku ma ahadullah alai, bahwa di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang memang dia sidik, yaitu benar dalam hal dia menepati, yaitu ahadullah, menepati janji dengan Allah, menepati janji kepada Allah. Di antara orang-orang yang mukmin atau orang yang beriman, ada orang-orang yang benar dia menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di kalimat selanjutnya, faminhum man qada nahbahu wa minhum mayang tazir. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Ya. Wa ma badalu tabdila. Dan mereka tidak pernah membadal, tidak pernah mengganti atau merubah janjinya. Secara asbabun nuzul ini mengisahkan tentang hal peperangan. Ya, di mana mereka ya sabiqunal awal. Kan begitu. Orang yang taslim pertama kali ke kajian Rasulullah Muhammad, yang berjuang bersama Rasulullah Muhammad, ya ikut perang, ya janji di situ menegakkan agama Allah sampai titik darah penghabisan, membela Islam, membela kajian Nabi Muhammad, kan begitu. Mereka hadir di medan perang, ya. Dengan ketentuan syahid, mati, bakal masuk surga tanpa hisab. Luar biasa rahmatnya Allah. Kemudian mereka berperang dengan kafir, dengan musyrikin. Ya. Ada yang gugur di medan peperangan, syahid, langsung dapat surga tanpa hisab. Logis nggak? Masuk akal belum? Di mana masuk akalnya? Sabiqunal awal, mereka syahid mati, ya, langsung masuk surga tanpa hisab. Enak nggak? Terus kepengen gitu, ya, langsung gitu pasang bom di perut, ger gitu, jihad, masuk surga tanpa hisab gitu, raimu. Ya, perhatikan konteksnya. Kita tauhid loh, tahu itu nggak mudah untuk dibodohi. Ya, mereka itu kafirin, musyrikin, yang kemudian taslim, taubatan nasuha, tidak akan mengulangi kemusyrikan, kekafiran, masuk Islam, murni bersih. Ahlul Badar, perang Badar itu hadir di Badar, itu kafarat mereka, bersih mereka. Kemudian perang tantintung gugur, bersih, ya, tidak pernah maksiat.
Maksiatnya kan dulu semenjak kafir pada waktu musyrik. Toh sudah tobat. Kemudian jihad. Syahid. Masuk surga tanpa hisab. Yang mau dihisab apa? Ya udah bersih semua kok. Lalu masuk Islam sejak balik umur 20. Sekarang umur berapa? Terus tiba-tiba sekarang jihad, syahid, mati. Terus tanpa hisab masuk surga gitu. Yang kemarin dari umur 20 sampai 40 kemana, Mang? Lu banyak maksiat di situ. Sekalipun engkau mati syahid, saat ini tetap dihisab. Dan semenjak balik nih, ya, sampai umur, taruh misalkan balik umur 20. Nah, engkau sampai umur 30 nih, maksiat taat kan begitu. Ya. So, ya biasa, mabok sholat kan begitu. Sholat mabok kan begitu. Ya. Tiba-tiba umur 30 ke 40 engkau jihad, terus mati misalkan. Ya. Terus masih sudah tanpa hisab gitu. Ntar dulu, ini urusan maksiat gimana kemarin? Ya. Awas nih. Makanya antisipasinya ketika kita nyenggol ke maksiat, segera tobat, segera mohon ampun kepada Allah. Selesai permasalahan, ya kan? Tapi ketika kita nyenggol maksiatnya, sesuatu yang kita sudah ketahui larangannya, dan itu tidak cukup hanya beristighfar, tapi harus melewati hukum hudud. Anda dikenakan kafarat. Apa sih berupa denda, diat, atau berupa tebusan, berupa fidyah. Anda berpuasa. Ya. Yang gampang aja kiparat ya harus dihitung tangannya, duit keluarin, selesai. Ya. Intinya Anda bersalah kemudian memohon ampun. Kenapa Allah memerintahkan engkau ketika berdosa kepada Allah memohon ampun? Bukankah Allah Al-Afu? Bukankah Allah Al-Ghafur? Sudah pemaaf, sudah pengampun. Bukankah Allah pengasih penyayang? Tapi kenapa ketika manusia nyenggol maksiat, nyenggol dosa, manusia harus memohon ampun atau memohon maaf? Ya inilah sebagai zat dimaknai zat Allah Subhanahu wa taala itu kuasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampunimu. Tapi pengen lihat kesungguhanmu. Mohon ampun enggak? Nganggep enggak lu punya Tuhan? Dan kau memohon ampun, ya Allah, ampuni aku. Wah, bener berarti ini orang yang nganggep gua Tuhan nih. Berarti dia sadar diri, dia makhluk. Ya. Oke, sip, gimana? Iya, kemarin gua salah. Sekarang gua salah lagi, ya Allah. Ampuni aku lagi, ya Allah. Oke, siap. Ya, kemarin diampuni. Engkau masih dikasih sayang. Kemarin lagi engkau diampuni, masih dikasih sayang. Hari ini engkau bersalah, minta ampun, diampuni. Sudah 3 kali itu. Apakah masih dikasih sayang atau tidak? Terserah Allah. Engkau meminta dikabulkan, itu zat Allah, kuasa Allah untuk memberikan suatu ijabah doa. Tapi ketika engkau berdoa dan Allah menolak, Allah Maha Kuasa. Engkau yang lemah, engkau yang hina, yang gak bisa ngatur Allah. Ya Allah untuk hendak menunjukkan zatnya maha baik dan juga maha kuasa untuk menolak. Tapi di sisi lain maksudnya agar kita senantiasa ketika nyenggol maksiat, masuk ke dosa, kepada kesalahan, segera mohon maaf, mohon ampun, agar kita tetap dalam naungan rahmatnya Allah, agar tetap dalam naungan welas asihnya Allah. Kan begitu. Robbana dzolamna anfusana wa irlam tagfir lana wa tarhamna. Nah, sudah ada wa tarhamna nih. Dan kasih sayangilah aku atau kasih sayangilah kami. Ya, lanakunana minal khosirin. Jika tidak engkau mengampuni ataupun mengasih sayangi,
maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, yang dimohonkan pertamanya kan robana dolamna ampusana. Ya. Ya Gusti, pengakuan diri tuh, aku ini sudah menganiaya diri sendiri. Ya. Dolamna ampusana, bukan Anda menzolimi orang lain, tapi memang menzolimi diri sendiri. Anda berbuat jahat ke orang lain, berbuat sadis ke orang lain, berbuat zolim kepada orang lain. Orang lain tersebut punya sabar, punya tawakal. Nggak ngaruh dong. Yang mereka baperan, gua didolimi, kita didolimi, jangan diam saja. Nah, goblok, berarti dia tidak punya sabar, tidak punya tawakal. Yang sejatinya orang yang berbuat zolim, dia sudah mengarahkan dirinya sendiri ke neraka. Jadi Anda nggak perlu sakit hati. Bersyukur aja, alhamdulillah dia mendolimi aku, ya Allah, aku mempunyai sabar tawakal. Ya kan, berarti calon penghuni surga kurang satu. Berarti bagian gua luas nantinya. Karena dia sudah mendekatkan diri kepada neraka dengan berbuat zalim kepada kita. Simpel kan pemikirannya? Ya. Jadi dalam hal memaknai engkau memohon ampun agar tetap engkau dalam naungan welas asihnya Allah. Kalau sekedar engkau minta ampun, diampuni selesai. Tapi kalau dicabut rahmatnya bagaimana? Asik enggak? Seorang yang disegani di wilayah sini, ya kan? Disegani dengan pangkatnya atau dengan orang tuanya atau dengan kedudukannya. Wah, kemana-mana asik tuh mampir, ngopi, dan begitu. Mampir, ini mau enggak? Datang dibawain duren, semangka. Wah, ini buat anak, buat apa? Kasih jajan. Disegani dia. Begitu buat aib, ya. Dia bermasalah, sekali nista, 2 kali maja, 3 kali utama, amit-amit. Yang akhirnya apa? Dikucilkan kan oleh masyarakat kan? Ya, untung aja masyarakat tidak melaporkan dia ke polisi. Kalau sampai dilaporkan dia di penjara, masyarakat masih baik hati, ya masih mengampuni dia. Tapi lihat, masyarakat mengampuni tapi tidak mau ngasihi dia. Tidak welas asih lagi kepada dia. Sudah acuh masa bodoh. Mau makan, mau enggak, bodoh amat. Lewat pun dia tutup pintu kita, jebret. Ya, ada dia lewat, kopi masih panas, penuh. Buru-buru habis. Ya, dia lewat. Saking bencinya Anda. Jangan sampai diminum sama dia, gitu loh. Sebab maksa aja dia minta kopinya. Misalkan, jika tersebut terjadi kepada dirimu, engkau diampuni oleh Allah, tapi dipecat rahmat oleh Allah, tidak dibalas asih oleh Allah, doamu tertolak, kehidupanmu terpuruk, daganganmu tidak ada yang datang untuk membeli, pelanggan bubar, tetangga pada benci semua kepadamu, orang tua nggak sudi lagi didatangi olehmu, mertua juga amit-amit punya mantu kayak lu. Mau apa? Yang parah lagi jika mbokeh bocah sudah ngamuk-ngamuk. Nah, awas. Anda sudah jauh dari rahmatnya Allah. Yang terjadi jika Anda jauh dari rahmatnya Allah, otomatis dekat dengan laknatnya Allah. Jadi fokus kepada tetap dalam naungan rahmat, tetap dalam naungan welas asih. Ya, jangan terlalu banyak melakukan kesalahan. Makanya ada istilah tobat tuh. Jangan hanya istighfar terus istighfar. Enggak tobat orang ini. Ya, melakukan kesalahan yang sama, terperosok ke lubang yang sama, ya kayak keledai. Keledai jalan nunduk, tapi kesandungan baik. Tapi lihat kuda, lihat onta, mata lurus, bahkan onta mah ngedengak. Larinya jalan ke atas, tapi nggak pernah kesandung. Kenapa? Dia tanya ke onta. Keledai jalan nunduk, tapi jatuh lagi, kesandung lagi, keprosok lagi. Lo on ya? Iya. Dan di Al-Quran dikatakan sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Coba kita cek dalam hal memaknai Al-Azab 2324. Ya.
Minal mu'minina rijalun sudaqo ma ahadullah alaih. Fa minhum man qada nahbahu wa minhum ma yang tazir. Wa ma baddalu tabdilah. Di antara orang-orang mukmin itu ada yang mereka benar menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah untuk mati syahid membela agama Islam. Ya, maka di antara mereka ada yang gugur langsung di tempat. Alhamdulillah, mereka kontan instan. Ya kan? Dan di antara mereka ada pula yang menunggu. Di perang Badar nggak mati. Waduh. Ikut perang Uhud nggak mati juga. Ikut perang Khandaq kok nggak mati sih gua. Yang lain sahabat, teman, kerabat, ya pada sahih semua, udah enak di surga. Lah gua nggak mati. Ya, bahkan ikut lagi perang Tabuk misalkan. Ya, sampai penaklukan Mesir apa namanya? Persia, penaklukan Romawi. Nggak mati. Contoh kayak Khalid bin Walid gitu loh. Ya. Itu panglima terhebat sealam dunia. Pemimpin perang terhebat sealam dunia, nggak pernah kalah seumur-umur perang. Mau perang kecil, mau perang besar, mau perang akbar sekalipun. Ya, Khalid bin Walid. Perang sama kan Rasulullah Muhammad kayak pasukannya. Hebatnya Khalid. Iya di perang Uhud, di Badar Badel itu pasukan Islam oleh pasukan Khalid bin Walid. Rasulullah Muhammad kalau nggak naik bukit Uhud, tewas di tempat. Kalau secara ilmu peperangan, tapi kan kuasa Allah beda. Kenapa Khalid bin Walid kok pergi? Berarti ini ada gentar. Sehingga setelah itu langsung taslim. Kagum. Tuh, itulah hidayah. Nah ini gimana dengan nasib Khalid bin Walid? Nggak mati-mati gua. Ya, iya kalau dari peperangan pindah peperangan. Lah kalau dari peperangan 1 ke peperangan 2, istirahat tuh 2 bulan. Entar nunggu perintah Allah untuk perangnya nanti, jangan semau sendiri. 3 bulan nganggur ngapain gitu loh. Ya, maka dimaknai ada di antara mereka yang gugur dalam peperangan instan di situ syahid, ada yang memang mereka menunggu-nunggu giliran gua kapan. Gua juga pengen mati nggak sakit tuh. Daripada cengap-cengap sakit dulu gitu, diajab dulu gitu, amit-amit ya. Karena banyak maksiat gitu tuh. Ya. Yang enteng kan hajar ke leher, jepret, putus, mati, selesai udah. Nggak sakit-sakit aja kan? Ya nggak tahu juga sih. Katanya sih. Iya. Ya langsung kena bom jebret gitu kan, nggak tahu dia sakit enggak, ya nggak tahu juga. Yang kata dia syahid, kata kita mah enggak kok. Yang bom bunuh diri kok. Beda dengan kebom nggak sengaja. Kelelep, ya tenggelam mati syahid. Kena bencana alam mati syahid. Tapi ya lihat dulu syahidnya apa emang tanpa hisab, tetap aja lo banyak maksiat. Kena hisab-hisab juga, banyak dosanya, neraka juga mah. Ya. Yang kemudian di ayat yang ke-24. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang sidik itu dikarenakan kesidikannya. Nah, ini jelas nih. Allah memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang sidik karena jelas sidiknya. Ya kayak tadi tuh. Allah mengampunimu karena jelas nyata engkau memohon ampun. Gitu loh. Allah nggak akan mengampunimu karena engkau tidak memohon ampun. Justru Allah nunggu mohon ampunmu. Nah termasuk ini nih. Allah menunggu sidikmu. Dan alhamdulillah engkau berbuat sidik. Berbuat benar. Yang pada akhirnya Allah memberikan pahala sidik. Bahkan menjulukimu bergelar sebagai sidik. Yang kemudian wa yu'adzibal munafiqina insya'a au yatuba alaihim. Dan menyiksa orang-orang yang munafik jika dikehendakinya. Jadi ketika kita ya berbuat munafik itu pasti akan disiksa oleh Allah. Itu pun jika Allah menghendaki. Lah gimana nih? Bingung kan?
Di ayat lain Allah akan menyiksa, akan menghukum, memasukkan neraka mereka orang-orang yang munafik. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang munafik jika dikehendakinya. Berarti ini sudah insya Allah. Ya, insya Allah urusannya kuasa Allah nih. Ya, kenapa? Coba lihat awalannya. Ya. Pertama dikatakan bahwa minal mu'minina, orang-orang mukmin. Yang kemudian dimaknai juga liyajziyallahu shodiqina bisidqihim, orang-orang siddiq. Sebutlah kesimpulannya ini abdi. Ketika seorang abdi nyenggol maksiat, no problem bos. Ya, banyak pahala kita, tenang aja. Iya dah. Tapi jangan jadiin sombong, banyak pahala terus buat maksiat, tenang aja. Dosa itu mah paling juga pahala 1 on hilang. Wih, enak aja loh. Maksudnya Allah akan menyiksa orang yang munafik jika dikehendakinya. Nah dikatakan pula au yatuba alaihim, atau menerima tobat mereka. Yaitu sebutlah abdi. Ya karena apa? Seorang abdi mah nyenggol ke dosa atau maksiat tahu harus diparah, tahu harus fidyah, tahu harus bayar denda. Ya, jadi bisa kemunafikan itu diminimalisir hukumannya. Iya, sekali, 2 kali, 3 kali, hati-hati ke 4 kalinya loh. Pecat rahmat loh. Ya. Dikatakan innallaha kana ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingkang duweni ampunan lan uga ingkang duweni welas asih. Pemaknaannya seperti ini nih, Al-Ahzab 23-24. Ya. Yang namanya kebenaran itu apabila instan langsung terbukti, bisa dibuktikan olehmu, buktikan. Itu pun kuasa Allah. Tapi Allah pun berkuasa untuk menangguhkan bukti kebenaranmu, sehingga kapan waktunya sampai kepada engkau mendekati ajal baru terbukti kebenarannya sah. Contoh misalkan ya kepada pasangan masing-masing, beb kan begitu ya kan, aku akan melindungimu, membahagiakanmu dengan cara apapun, apa yang kau minta, oke kan begitu. Bikin rumah 2 lantai dong, siap bikinin, jadi 3 bulan. Mau beli berlian mas, beliin berlian. Senang belum? Alhamdulillah so senang. Apalagi kendaraan terbaru, beliin. Biasanya ada kan, instan kan, ya kan. Sehingga si bebek tersebut bercerita ke anaknya, ke tetangganya, ke orang tua, ke mertua, alhamdulillah punya suami bener, membuktikan cintanya, ya kan. Sungguh-sungguh apa yang aku inginkan sesuai dengan ikrar di akad nikah, apa yang aku mau akan dituruti. Berarti dia orang benar. Pengen umroh tiap hari kalau nggak capek silahkan. Duit banyak, orang kaya bebas kan. Sultan mah bebas kan. Bebas sultan mah. Ya, dia langsung membuktikan. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak bisa membuktikannya? Setahun, 2 tahun, punya anak 2, punya 3. Mas katanya mau membahagiakan mas, kok sampai sekarang gak bahagia-bahagia? Sebagaimana? Ngomong terang-terangan, jangan ngamuk. Ya, maafin, belum bisa membahagiakanmu, segini juga udah alhamdulillah kan. Yang penting kita nggak kesusahan, walaupun nggak bahagia-bahagia. Ya, jangan bilang indah pada waktunya. Kelamaan, kapan kan begitu? Ya kapan aja, pokoknya nanti akan indah pada waktunya. Yang tiap waktu aja nggak pernah lo indahin. Iya. Iya. Suruh bangun bodoh, kan begitu, sare deui. Suruh tidur waktu tidur bodoh amat. Melek lagi. Yo, setiap waktu nggak pernah kau indahkan, tiba-tiba mengharapkan indah pada waktunya, ngaco Anda. Ya. Nah, terus ya tahun ke tahun ya dia wama badalu tabdila, tidak merubah janjinya, tetap fokus dia pengen membahagiakan bebek. Apapun dia upayakan. Ya. Sambil dia menyiapkan bukti nyata. Maaf ya, beb. Tahun ini tuh udah ketemu lagi sama Ani Persari kan begitu. Ternyata kita belum punya apa-apa ya, apa yang kau inginkan rumah tingkat aja belum punya ya.
Iya. Sambil Anda ngomong begitu tapi hati-hatimu tuh nggak sedih gitu. Sambil hatimu tuh nyaman. Karena apa? Engkau punya tabungan celengan itu puluhan juta gitu loh. Asik kan? Cuman belum cukup aja buat ngebangunnya. Ya masa sudah punya anak 3, niat pingin bangun rumah, nggak punya tabungan-tabungan acan, berarti kan sidikmu keterlaluan di situ. Kidib namanya, Anda khianat. Ya, dusta Anda. Pada janjimu dusta. Bagaimana janji dengan Allah? Sesama manusia aja kau ingkar janji. Bukan lagi sesama manusia, sama belahan hatimu sendiri. Pasanganmu. Ya, ada yang bisa membuktikannya langsung, tapi dia ada yang diberikan oleh Allah tenggang waktu, jeda waktu untuk membuktikannya. Dia menunggu-nunggu, tapi dia fokus tetap mempersiapkan. Ya, sampai akhirnya jreknong terbukti. Apa kata si bebek ke anak cucu orang tua, tetangga, saudara dan sekitarnya. Alhamdulillah, bapakmu itu sungguh-sungguh janji puluhan tahun kemarin waktu masih pacaran ingin bangunin rumah buat ibumu ini nak. Tuh, dengan kesungguhan tanpa pengetahuannya emak punya tabungan. Tuh, 20 tahun, 30 tahun baru terbukti ini duitnya. Sudah bangun rumah tuh, alhamdulillah. Jadi kamu yang bener ya, yang irit ya, yang hemat ya. Kalau punya kesungguhan tuh ditelatenin ya. Nah ini bener. Sehingga si anak mendengar cerita itu, oh bapakku begitu, oh bapakku begitu. Akhirnya dia meniru sistem begitu. Nah inilah dimaksud dengan albiru, kebajikan dari berteladan. Karena ada yang menyampaikan. Ya, ma'as sodikun. Bersamalah engkau dengan orang-orang yang benar. Jangan dengan orang-orang yang ngaco. Ya, ngumpul hubungan bahas nomor. Wah bener tepat, monyong namanya. Nggak ada sidik dalam hal kemaksiatan tuh, nggak ada. Ya, hanya karena bahasa bener, 2 angka 4 angka jebol, bener gitu. Sidik katanya, tembus terus 4 angkanya. Ih, itu mah Pak Kadep zaman dulu ya. Dia Pak Kadep, tangga. Walah, ternyata Pak Kadep X. Oke. Berarti pensiunan dah. Dapat pensiunan dong. SDSB. Oh iya dulu SDSB ya. Tahun 90-an ya. 80-90. Forecast. Iya, forecast. Nah, kemudian bisa kita maknai ya tentang hal sidik kita harus diperjuangkan. Ya. Dari masa ke masa terus apapun potensi jati dirimu munculkan agar kebenaran itu muncul. Tetap Anda berbuat baik, berbakti. Contoh kisah Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu dimaknai sebagai orang yang sidik. Cerita berawal dari udah berapa lama, Cak? Setengah jam baru. Enggak, biasanya aura-aura pengen minum itu udah sejam lebih berarti. Alhamdulillah nggak banyak batuk nih. Semalam kita waduh. Mana bahasa semalam itu bab perkara sidik berkaitan dengan syuhud, persaksian, syahadat. Nah, di sini kan dengan ketakwaan nih. Jadi kalau pengen lengkap ya putar ulang aja tuh secara langsung yang kemarin tuh, sekarang tuh. Itu versusnya dengan syuhud persaksian. Nanti mereka juga pasti melihatnya sekarang nih dengan ketakwaan. Besok rahasia dong. Ada rahasia. Ya. Ini berkisah Nabi Yusuf kena fitnah. Ya. Dituduh, dianggap, bahkan dipaksa untuk ngaku perbuatan yang bukan perbuatannya. Yakni sudah curang terhadap Al-Aziz, sudah berkhianat kepada majikannya, ya, dengan konon katanya nyenggol majikan perempuannya, ya, atau menyetubuhi atau menjinahi Siti Julaiha. Nah, Yusuf nggak melakukan dong, kan begitu. Tapi di masa ngaku, ogah.
Ya udah kalau nggak mau ngaku lu penjara aja nggak apa-apa. Lebih baik aku di penjara daripada suruh mengakui suatu fitnah. Ya penjara lah akhirnya. Tuh. Nah di dalam penjara Nabi Yusuf kan ahli mimpi, tafsir mimpi. Dianugerahi oleh Allah ini ahli tafsir mimpi. Ya sama kayak bapaknya Yakub. Alhamdulillah tuh. Ya Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Yang nanti keturunan Yakub itu adalah Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub siapa? Anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak berarti adiknya Nabi Ismail. Jadi Ibrahim punya Ismail, tinggal di Arab. Udah tuh. Nanti meneruskan yang meneruskan Nabi Muhammad dari jalur Ismail satu-satunya. Tapi dari jalur Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak, ya turun Yakub. Nah di sini turunnya ada Yahudi, ya termasuk ada Nabi Yusuf. Terus sampai kepada Musa, Daud, Sulaiman, terus sampai ke Isa. Ya. Nah, ahli tafsir mimpi. Sehingga kalau Anda menemukan orang yang bisa nafsir mimpi, ya jangan-jangan setengahnya dia Bani Israel ya. Nanya saya mimpi ini begini, wah tepat sekali sidik bener. Bani Israel ya, bodoh. Ya faktanya begitu sih. Iya. Faktanya begitu. Nah kemudian Nabi Yusuf ini di penjara, datang 2 orang kedebuk di penjara kedebuk. Wih, kamu di penjara, salahkan apa? Wah biasalah. Nah, udah itu bertiga itu ketebak. Si A ngimpi, nanya ke Nabi Yusuf, wahai Yusuf, bukan dia kan nggak tahu Nabi ya. Wahai Yusuf, bro kan begitu. Aku ngimpi bro, ngimpi apa? Aku bawa anggur bro. Bawa anggur. Dulu, aku juga ngimpi si B nih. Aku juga ngimpi. Aku bawa roti tapi di kepala. Artinya apa, bro? Wahai Yusuf. A, sini. Kamu nanti bakalnya bebas. Kamu nggak bersalah. Bahkan kamu menjadi pelayan raja untuk bagian bawa anggur, khamr, minuman kesukaan raja. Oh, masa sih? Iya, sok aja. Kata si B. Terus gua gimana, bro? Kamu nanti akan dihukum, kamu akan disalib, di atas kepalamu ditaruh roti, dan roti itu akan dimakan oleh burung gagak, dan separuh kepalamu hilang, lu mati di tiang salib. Modar sih ya. Waduh, masa sih begitu? Lu ngarang. Ternyata hari berikutnya dipanggil persidangan, dan terbukti si A nggak bersalah, bahkan diangkat jadi pelayan raja karena ahli meracik minuman. Si B disalib dan mati, kepalanya hilang separuh, ditotolin burung gagak. Tiba-tiba raja ngimpi. Ya. Wahai para ahli tafsir, para pendeta. Ya. Naik. Wahai para pembesar. Al-mala'u. Kumpul. Wah sungguhnya aku ngimpi, yaitu terangkanlah kepadaku bahwa ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Artinya apa? Ya. Bahkan ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulirnya kering. Itu gimana? Wah, biasa ada yang muter tasbih, tang ting tong, waduh buntu. Ya, ada yang pakai tok, nggak bisa juga. Ada yang pura-pura mikir, ya, ada yang kelamaan mikir jadi ngelamun jadi tidur, banyak itu tuh. Ya, akhirnya mereka kesimpulan, wah nggak ada tafsirnya. Wahai raja, itu hanya bunga tidur aja. Nggak mungkin, ini bunga tidur. Saya ngimpi nggak sekali. Nah, waktu perdebatan begitu, ya kan, si pelayan raja ingat, nah ada si Yusuf, dia pintar tafsir mimpi. Jak sini Jak, raja sih,
Ya masa bro, ya kan? Ya mungkin king kan begitu, king kan itu. Ya king raja. Aku punya kenalan, ada di penjara, namanya Yusuf. Dia ahli tafsir mimpi. Dia pasti dijamin bisa menafsirkan mimpi raja. Terus maksudmu apa? Kata si raja, izinkan aku untuk menemuinya di penjara, wahai raja. Ya udah, diizinkan. Sipir, sini bawa. Wahai si Menteri Pertahanan, panggil sipir. Nah, panggil, ada apa? Bawa nih ke penjara. Pertemukan dia dengan Yusuf. Siap. Kamu udah enak-enak di sini, pengen masuk penjara lagi. Gua nggak mau di penjara bro, ada perlu. Oh ya udah siap. Nah kemudian menemui Yusuf. Assalamualaikum, kan begitu. Waalaikumsalam, kata Nabi Yusuf. Nah kemudian dikatakan di Quran surat Yusuf ayat 46. Yang dikatakan oleh pelayan tersebut, Yusufu ayyuhas sidiku. Secara ayat, ya ini bisa digambarkan ekspresinya, wahai Yusuf, ya kan, ayyuhas sidiku, engkaulah orang yang paling benar. Engkau termasuk orang yang paling benar. Apa kan begitu? Aku bener bebas. Aku bener tuh jadi pelayan raja. Dan si dia disalib. Terima kasih bener. Terus gimana janjinya? Kamu kan tadinya tak perintahkan untuk ngomong ke raja tentang perkara aku dengan si perempuan itu. Waduh, lupa. Jadi gimana? Maksud tujuan kamu ke sini? Nah, maksud tujuan aku ke sini menyampaikan mimpi raja. Tuh perihal sapi betina atau lembu dan juga gandum. Diterangkan oleh Yusuf. Ya kan? Itu kalian haruslah menanam, ya kan, bahan makanan pokok seperti biasanya selama 7 tahun. Yang mana hasilnya harus lebih banyak untuk disimpan. Yang dimakan seperlunya aja. Ya. Yang mana nanti akan datang masa 7 tahun kekeringan, paceklik. Yang tersisa ya adalah dari sekian banyak bulir gandum atau sekian banyak tangkai gandum ya yang hijau sampai mengering, nanti setelah berakhirnya masa kekeringan yang tersisa tinggallah 7 tangkai. Saking habisnya itu. Oh begitu, ya udah siap. Wah, thank you bro. Buang. Ja, dapat jawabannya ja. Begini, begitu. Ah, bodoh. Panggil Yusuf ke sini. Ya kan? Waduh, nggak percaya sama gua. Datang lagi penjara. Bro, Sob, panggil Maraja. Mau ngapain? Suruh nerangin mimpi. Gak, enak aja. Loh, kok begitu? Nggak sopan lah. Kok nggak sopan? Ya iyalah, dia raja, gua tahanan. Ngapain nemuin raja? Nggak sopan, Pak juga dihukum. Ya nggak begitu, suruh nerangin doang di sana, ntar disambut baik-baik. Nggak seperti itu aturannya. Yang menghadap raja, menjelaskan sesuatu kepada raja, harus orang bersih. Jadi gimana? Tolong sampaikan ke raja, bagaimana perkaraku dengan perempuan-perempuan itu. Saya minta persidangan. Oke, siap. Sampaikan ke raja, ja begitu ja. Aduh. Kumpulin semuanya, Al-Aziz, Siti Zulaiha, ya para nyonya sosialita, ya istri pejabat semua, para menteri, bupati, sisinya yang waktu kemarin tangannya kepotong gara-gara melihat ketampanan saya apa Yusuf gitu kan. Nah, langsung protes, ketampanan saya protes. Ya udah ketampanan Ujang wes. Nah, apa yang terjadi? Ya, kemudian dijelaskan tadi kan di Yusuf 4, 6 sampai 50. Nah, mengacu seterusnya adalah di 51 sampai 53. Kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala raja berkata
kepada para wanita di persidangan. Langsung raja memimpin persidangan di situ. Wahai para wanita, terangkanlah bagaimana keadaanmu ketika engkau menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Apa kata mereka? Ya, kulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Mereka berkata, para perempuan tersebut, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan apapun yang ada pada diri Nabi Yusuf. Sebutlah Nabi Yusuf dengan mata indahnya. Ya, ini perempuan tidak mendapati di mata indahnya Yusuf itu genit atau matanya ganjen. Di bibir manisnya, eloknya itu tidak ada istilahnya menggoda. Enggak. Ya, ketampanannya pun enggak digaya-gaya gitu, enggak. Begitu gitu loh. Hai cewek gitu tuh. Enggak seronok, enggak senonok gitu loh. Ya. Enggak seronok, enggak. Jadi mereka para perempuan menyaksikan ketampanan Rasulullah Yusuf itu real. Tidak menemukan keburukan apapun. Sekalipun gagahnya, gantengnya gitu tuh. Enggak. Uing Popeye gitu tuh. Enggak. Ya. Lantas dalam hal ini berkatalah istri Al-Aziz, ya, bahwa qolati amrotul Aziz, berkatalah amrota. Jadi ro'ata emaroa dimakai dengan istri, pasangan. Al-Aziz, ya, Siti Zulaiha di sini, Siti Al-Aziz. Anna hashasol hakku ana rawadtuhu an nafsi. Sekarang jelaslah kebenaran itu wahai raja, bahwa akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya, ya untuk diriku sendiri. Memang aku yang menggoda, memang aku yang memperdaya, memang aku yang menjebak. Nah, kemudian berkatalah si istri Al-Aziz tersebut, istrinya, ya, wa innahu lamina sodikin, dan sesungguhnya dia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Jadi pengakuan dia, ya, pembelaan diri dia itu benar, saya yang salah. Nah, di ayat berikutnya, ayat yang ke-52, Yusuf berkata, zalika liya'lama ani lam akhunhu bil ghaibi. Yang demikian itu agar Al-Aziz atau majikan cowok itu mengetahui, ya'lam, agar mengetahui bahwa sungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya. Itu aja simpel. Ya, Nabi Yusuf sudah dibeli oleh Al-Aziz, dirawat, dipelihara, dididik menjadi akuntan negara, dispesialkan. Tiba-tiba ada kasus dianggap sebagai pengkhianat, nggak terima dalam batin. Kemudian diusahakan kebenaran itu muncul bahwa gua tuh di fitnah, gua tuh nggak berkhianat. Diadakanlah sampai sedemikian rupa persidangan ulang oleh raja, dipimpin langsung. Apa kata Yusuf? Semata-mata ini dilaksanakan kebenaran agar muncul agar aku tidak dianggap berkhianat kepada Al-Aziz, yaitu suaminya Siti Zulaiha. Ya. Dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya seorang pengkhianat atau seorang yang memang berkhianat. Tuh, ini sesuatu cerminan, ya. Nabi Yusuf terhadap kasus itu tidak badalu tabdila, tidak berubah, fokus tetap. Sekalipun difitnah, terpuruk, tapi kan tidak sengsara, tidak kesempitan, santai kok di penjara, ya. Bisa bercanda dengan tahanan yang lain, bahkan bisa ada pertolongan, santuy kan. Nah, tapi tetap fokus kan. Kapan waktunya gua mau membuktikan bahwa gua bukan pengkhianat, bahwa aku ini benar. Berapa tahun masa jedanya tuh? Barulah itu terbukti, yaitu sebagai pribadi yang sodikin, ya.
Wa innahu laminas shodiqin. Termasuk orang-orang yang benar. Ya shodiqin kata orang. Nah, untuk Nabi Yusufnya yang sudah jelas-jelas benar, sidik. Kata orang sodik. Nabi Yusuf sudah ada sodik pada dirinya dan dijalankan terbukti, maka sidik. Sidik itu adalah bukti nyata kebenaran yang sudah ada. Ya. Coba lihat pemaknaannya. Ya. Di sini ada tenggang waktu untuk membuktikan kebenaran. Menunggu-nunggu kapan waktunya. Salah satu riwayatnya adalah yaitu Nabi Yusuf. Coba kita periksa mengenai perkara rahmat, nikmat, kebenaran, sidik yang erat kaitannya tadi sebagai perlawanannya adalah apa tuh? Hidib. Ya. Apabila kita mengacu kepada suatu ayat bisa ya dimaknai yaitu kisah tentang hal Idris. Surat Maryam 56-58. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu wa kanan makanan aliyah. Ya. Ulaika ladina ya anamallahu alaihi minal nabiyina min zuriati adama. Al ayat di kalimat terakhir dikatakan idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Terangkanlah olehmu wahai Muhammad kisah tentang Nabi Idris yang ada di dalam Alkitab mereka yang sesuai dengan apa yang aku sampaikan dalam wahyu di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya Idris adalah orang yang sidik dan juga sosok seorang Nabi yang kami angkat ke tempat yang tinggi. Bahwa demikianlah kami memberikan nikmat kepada para Nabi dari keturunan Nabi Adam sampai kepada keturunan Nabi Nuh, sampai kepada keturunan Nabi Ibrahim, sampai kepada keturunan Israel, yaitu keturunan Yakub. Ya, apa yang terjadi? Mereka semuanya adalah idza tutla alaihim ayatur rahman. Ya, apabila dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Ar-Rahman, yang terjadi adalah kharu sujada wa bukiyan. Mereka bersegera untuk menyungkurkan diri dengan bersujud dan menangis. Para nabi itu, para shodiqin itu. Kenapa harus ayatul rahman, tidak ayatullah? Tapi ayatul rahman berarti ayat-ayatnya Allah yang maha pengasih. Yang bagaimana sih ayatul rahman? Udah jangan bingung-bingung. Al-Quran udah disetting. Ada suatu surat dinamakan surat Ar-Rahman. Dan di situ tertera lafaz fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah itu tuh. Kurang lebih ada 33 ayat di situ. Ya. Silakan cek artinya. Itu kaitannya dengan ayatul rahman. Jadi mereka para nabi dari keturunan Adam, Nuh, Ibrahim sampai Bani Israel, mereka ketika dibacakan ayatul rahman pasti mereka bersujud dan menangis. Karena apa? Tahu diri mereka bisa hidup, bisa napas, tinggal di bumi, dapat rezeki, sakit minta sehat dikasih, ya sehat waras jajak meringkas, alhamdulillah. Tidak ada yang mereka dustakan. Semuanya adalah dari karunia Allah. Sekalipun kekuatan yang mereka dapatkan adalah dari kuasa Allah. Sekalipun harus makan hanya syariat, hanya perantara, kekuatan tetap milik Allah. Mereka tidak beranggapan bahwa dengan makan jadi kuat. Tidak. Karena mereka tahu 6 malaikat tidak makan kuat. Ya. Dan faktanya banyak para musafir, orang miskin yang kurang makan, mereka juga tetap kuat. Jadi kekuatan bukan dari makanan, tapi dari kersa kuasa Allah. Faktanya banyak. Yang doyan makan justru mereka letoy. Lemas, banyak molor. Ya kan? Loh, mereka tuh cara berpikirnya sehingga ketika menjumpai atau dibacakan ayatul rahman pasti mereka sujud nangis. Iya, benar selama ini ya Allah. Nah, coba lihat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Fa maka bi dengan ayyi. Ayyi itu berarti ayat, ayatan, ayat, tanda-tanda. Atau dimaknai maka yang manakah? Ya kan?
Alai. Nah, di sini nih diartikan yang manakah, maka yang manakah nikmat Robbikuma, yaitu Tuhanmu, tukadiban, yang kau dustakan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Nah ini pertanyaannya, alai diartikan nikmat. Kenapa nggak naam atau an'am tak misalkan? Ya naam lah paling enggak. Kenapa harus alai diartikan nikmat? Kurang lebih ada 35 ayat loh yang mengatakan alai tentang hal perkara nikmat. Apa sih alai? Alai ini bentuk jamak. Ya, bentuknya jamak. Bentuk tunggalnya adalah ilah. Bukan ilah kecuali, bukan ilah bagi, bukan ilah Tuhan. Ilah itu mah. Ini dimaknai dengan ilah. Ada ain. Ada ain, hamzah. Ya, ilahi, ilah. Nah, ilah itu apa? Ilah itu perkataan suami kepada istrinya gara-gara kesel. Gitu loh. Sehingga si suami bersumpah di depan istrinya tidak akan menyetubuhi, tidak akan mencampuri badan ya si istri. Kenapa tetap jalan? Gitu loh, bukan merantau, bukan. Ya, hanya kesel aja. Dah, pokoknya gua nggak terima kamu gitu, kamu nggak nurut segala macam. Ya, pokoknya aku nggak bakal nyampurin kamu, nggak bakal nyenggol kamu. Orang bakal sandung, nah, kan begitu. Sandung bukan nyandung. Oh. Undang. Sandung dengan nyandung beda. Nyandung naon jang? Kawin deui. Tegas pintar sih ya. Ini menyandung, berarti nyenggol gitu loh. Nyenggol Ya. Nyenggol. Bersumpah memberikan si istri diilah sama suaminya. Ya, dan itu Islam mengatur ada tenggang waktunya selama 4 bulan. Jika 4 bulan si suami belum datang atau belum mencampuri, maka si istri meminta, menagih. Syariatnya seperti itu. Suami, lu marah-marah aja. Mengilah nggak apa-apa, gua terima. Tapi ini 4 bulan. Bukan gua ngeli, bukan gua kepengen, bukan gua ngarepin. Tapi Islam menganjurkan jika 4 bulan istri wajib minta. Karena tahu suami gengsi. Sekarang gimana nih? 4 bulan. Mau terusin? Apa mau oke? Kan begitu. Maksudnya mau damai campur tanpa nikah. Karena kan bukan zihar. Bukan zihar. Kalau zihar harus kifarat, bahkan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau zihar ini mah ilah, nggak perlu bayar kafarat, nggak perlu puasa, nggak perlu kawin lagi atau nikah lagi, nggak perlu, karena nafkah jalan, cuman nggak nyandung, nggak nyenggol aja, gitu loh, ya. Tapi selama ilah si suami tetap setia. Nggak main serong, nggak kemana-mana, istri pun sama segitu ya, tetap dalam posisi sebagai istrinya. Si suami tetap sebagai suaminya, hanya nggak nyenggol aja. Itu diajarkan dalam Islam ada. Jika engkau sudah ada keraguan dan segala macamnya dari pada si istri, ya silakan. Kesel-keselnya jangan ninggalin, ilah aja, tapi tetap sehari juta dikirim gitu loh. Kota kirimin dulu sampai baru beliin. Rugi ya? Islam tuh membela perempuan, hati-hati loh. Laki-laki sekalipun kau imam, ya mam, hati-hati. Iya, nggak bisa mau sendiri. Ada aturan mainnya. Hak perempuan tuh dijaga orang Islam. Ya. Nah, ada jeda, tapi tetap di situ. Nah, maksudnya, ya, sama tuh kayak tadi tuh Nabi Yusuf, ya. Tadinya kan dimaksudkan di persidangan. Di persidangan awal, Yusuf mengungkap kebenaran. Tapi tidak terungkap. Sehingga dipenjara lah. Oke, nggak masalah. Kapan waktunya nunggu. Tapi Yusuf kan setia di situ. Ya kan? Dengan janji itu, gua akan bongkar fitnah ini. Gua harus menunjukkan kepada Al-Aziz bahwa aku nggak berkhianat. Kapan aja waktunya, ya Allah.
tetap berusaha di situ. Iya kan? Nah, itu namanya alai. Jadi engkau belum bisa membahagiakan pasanganmu yang dikarenakan sumpah kemarin berjanji untuk membahagiakan. Selama belum bisa membahagiakan, tolong Anda jangan berbuat macam-macam. Fokus terus, usaha bagaimanapun juga sampai kepada membahagiakan. Sekalipun Anda berniat, punya tujuan untuk benar bersiar, siar terus. Ada kendala, lu pindah. Ada kendala, lu pindah. Nggak bisa. Ya, di tempat ini, engkau cari tempat lain. Nggak bisa dengan cara ini, engkau pindah dengan cara lain. Ya, ganti cara. Tapi engkau fokus kepada siar. Yang mana kapan waktunya engkau menemukan akhir daripada tawakal dan sabarmu sampai engkau bergelar sidik kebenaran di situ dan engkau membuktikan engkau siar berhasil. Jangan terkeso dengan keadaan, lah susah, wah ketuanya brengsek, wah teman-teman di sini pada arogan, wah. Berarti Anda badala tabdila. Ya, badalu tabdila, Anda merubah sumpah janji. Katanya menegakkan tauhid, katanya pengen ngurip-ngurip agamane Gusti. Hanya gara-gara satu permasalahan terus ambiar gitu cita-cita yang mulia itu. Hati-hati ya, raih terus sidik tuh, kejar sampai dimanapun. Modal sidik tuh nanti amanat dapat tuh, titipan. Anda dapat kepercayaan apa? Mimpin umat, mimpin warga, mimpin kabupaten, apa mimpin Indonesia, presiden dong. Ya iya, sidik dulu, Anda benar dulu dalam hal membuktikan janjinya. Karena di dalam memegang amanat pun tetap sidik yang diutamakan. Bener enggak nih terhadap janji kampanye? Dipegang, dikasih amanat jadi presiden, ya bagaimana dengan janji kampanye? Terlaksana enggak? Tetap yang diperjuangkan sidiknya. Ternyata alhamdulillah kebukti. Gimana sih sumpah periode pertama baru jalankan periode kedua, dalam bab sidik gak masalah. Mungkin kemarin gak sempat, baru sempat ya di periode kedua. Sah. Kan begitu. Pengen beli motor buat anak gede, baru kebeli punya anak 3, motor baru buat anak. Gimana sih? Ya sah-sah aja, ekonominya nggak ada, tapi kan membuktikan beli motor. Sidik namanya tuh, bapakmu bener tuh punya janji tuh, pengen ini, bangun rumah, pengen beli kamu motor, pengen punya usaha. Lihat kesungguhannya. Jadi yang dilihat kesungguhannya. Ya kan begitu. Orang tua membangun rumah gede tinggi, ya kali lebar kali luas kali apalah begitulah, ya kan, dengan biaya gede. Anda jangan kagum pada biayanya, jangan kagum pada kehebatan orang tuanya, tapi lihatlah pada perjuangannya, gitu loh. Yang seharusnya duit buat healing, buat beli material, buat jalan-jalan, seharusnya waktu ngawasin kerjaan. Banyak kesenangan yang dikorbankan untuk membangun suatu tempat tinggal. Nah, itu menjadi suatu kesungguhan di situ. Ya, engkau dinilai oleh anak mungkin sebagai orang tua yang ulet, rajin, pekerja keras segala macam. Dan engkau ngomong ke anak, kalau gua nggak rajin, kalau gua nggak ulet, kalau gua nggak berani di perantauan, wah jadi apa bapakmu ini nak, segala macam. Nah, itu menanamkan kesombongan ke anak. Ya, yang terjadi anak kan nanti begitu lagi jadinya. Tapi tanamkan, ya, welas asih. Mohon maaf ya nak, dengan bapak rajin, bapak giat, jarang pulang, atau mangkat peteng balik peteng kan mengonon. Ya mangkat berangkat subuh pulang maghrib kan begitu. Berangkat gelap pulang gelap kan. Jadi engkau nggak ketunggon. Ya, jarang jalan-jalan, jarang healing, nggak pernah piknik. Hari-hari dengan bapak susah, mohon maaf ya. Tuh. Situ. Jadi ada keprihatinan. Di sisi lain kau sukses, bukan kesombongan yang dimunculkan ke anak. Kalau bukan bapakmu rajin, gak bakal kaya. Lah emang yang mengkayakan lu. Yang buktinya banyak yang gak bekerja keras gak kaya kok. Ya, tukang tipu.
Ya iya. Gimana tetap lah. Kerja bohong. Jangan. Iya, jangan nilai kepintarannya orang yang ngomong. Ya, berarti kan capeknya, seraknya gitu tuh maksudnya. Ya hargailah, maksudnya Anda terapkan di kehidupan sehari-hari apapun pelajarannya. Begitu. Jangan kagum pada kecerdasannya si Ustadz, si Kiai. Tapi bikinlah engkau kagum dengan engkau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang diamanatkan. Engkau menjadi murid yang baik, pala putra yang unggulan. Baiklah para putra semuanya, sangat banyak penjelasan tentang Ibrahim dan segala macam tentang hal sidik. Tapi sudah 2 jam kata Pak Bayunya cukup. Ya, saya cukupkan penerangan dan penjelasan tentang hal sidik dari sudut pandang ketakwaan. Semoga kita benar dalam hal ketakwaan ini, benar dalam hal kita mengetahui batasan-batasan ini. Saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilap dalam hal menyampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca umul kitab bil barokah wal karamah bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk yang